Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah, di malam yang penuh dengan kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua dalam rangka kita tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami ilmu agama. Ya, karena seorang yang mempelajari ilmu agama ini akan semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, maka setiap kali kita belajar ilmu agama, maka akan semakin semangat kita di dalam beribadah. Sebagaimana hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya. Allah berfirman, fa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Allah mengatakan, wa kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian akan kafir kepada Allah. Ya, perhatikan, bagaimana mungkin kalian akan kafir kepada Allah, wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan kalian dibacakan ayat-ayat Allah, wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kata para ulama tafsir, ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang mempelajari ilmu agama kemudian dia berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh, ini akan apa? Akan mengokohkan iman. Ya, akan mengokohkan iman. Ini masya Allah. Maka Bapak sekalian, ya, semakin kita mempelajari ilmu agama, maka semakin kokoh. Apalagi orang semakin bertambah imannya, akan semakin berat ujiannya. Ya, orang semakin tebal imannya, akan semakin berat ujiannya. Maka apa? Diperlukan kita kekokohan, diperlukan kita bekal untuk menghadapi berbagai macam ujian. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa manusia yang paling tegar ketika menghadapi ujian, ya, baik ujian pada badannya, ujian pada keluarganya, ujian pada ekonominya, ujian pada masyarakatnya. Siapa yang paling tegar? Yang paling tegar adalah orang yang punya ilmu agama. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini, orang-orang yang mereka tegar, kokoh di atas kebenaran, orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang menyelisihi tidak membahayakan mereka sedikit pun, tidak menjadikan mereka mundur atau meninggalkan
agama, tidak sama sekali. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah. Ya. Apa mana urusan Allah di sini? Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah hadis ini, dalam syarah Sahih Muslim, yang dimaksudkan adalah angin yang lembut. Menjelang hari kiamat Allah akan turunkan angin ini. Tidaklah melewati orang-orang yang beriman, sekecil apapun iman mereka, akan wafat orang beriman. Maka sebelum datang waktu itu, sekelompok ini tetap ada. Sekelompok manusia kaum muslimin yang kokoh dan tegar di atas kebenaran. Sekarang pertanyaan kita, siapa kelompok ini? Maka Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menafsirkan, beliau mengatakan, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Jika mereka bukan ahlul hadis, jika mereka bukan ahlul ilm, aku tidak tahu siapa itu mereka. Insyaallah, kata Imam Ahmad, kalau itu bukan orang yang punya ilmu agama, aku tidak tahu siapa lagi itu mereka. Itu orang-orang yang kokoh, tegar di atas kebenaran, itulah mereka. Ya, siapa mereka? Adalah orang-orang yang punya ilmu agama. Ya, ketika fitnah menimpa dirinya bertubi-tubi, siapa yang paling tegar? Orang yang punya ilmu. Makanya di zaman dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fitnah yang dimunculkan oleh Qarun, ya. Qarun, kita tahu Qarun adalah orang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan kepadanya kelebihan berupa harta yang melimpah ruah. Punya orang yang paling kaya, Pak. Ya. Bukan hanya di masanya, mungkin sepanjang masa itu Qarun adalah manusia terkaya. Perhatikan, ketika Qarun diterangkan Allah keluar dengan serba mewahnya, pakaian yang mewah. Ya, Allah mengatakan walamma kharaja ila qaumihi ala zinatihi. Ketika Qarun keluar dengan berbagai macam kemewahannya, bajunya, celananya, mungkin sepatunya, tempat duduknya, makanannya, selir-selirnya kanan kirinya mungkin. Maka manusia saat itu terbagi menjadi dua komentar-komentar mereka. Komentar yang pertama siapa? Itu komentarnya orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Allah mengatakan, wa qala alladzina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Aduhai, andaikan kami memiliki, mendapatkan seperti yang diberikan kepada Qarun. Sungguh Qarun ini telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Perhatikan. Jadi orang-orang ini yang menginginkan kehidupan dunia terpukau, tertakjub-takjub dengan apa? Kekayaan Qarun. Inggani, cara wong Jawa inggani nyong kaya Qarun gitu ya. Ngayal dulu. Perhatikan, satu sisi orang yang hatinya condong kepada dunia. Kemudian sisi lain orang-orang yang Allah berikan ilmu agama. Apa komentar mereka? Wa qala alladzina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shaliha. Celakalah kalian. Ya, sesungguhnya apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu lebih baik dari apa yang diberikan kepada Qarun. Perhatikan, ini ketika manusia mereka terbawa, tertakjub-takjub dengan Qarun, orang-orang yang punya ilmu, lah kita enggak kaget. Masya Allah. Maka ini dua kubu yang berbeda komentar tentang Qarun. Maka berjalanlah waktu. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun bersama dengan hartanya. Allah balikkan bumi, tenggelamlah Qarun dengan harta-hartanya. Masya Allah. Perhatikan apa kata orang-orang yang tadi pengen mendapatkan seperti Qarun. Andaikan kita mendapatkan seperti Qarun, kita akan ikut terbenam di dalam bumi. Saya perhatikan. Apa kata para ulama? Para ulama mengatakan kesimpulan dari ayat ini bahwa fitnah, suatu kerusakan ini ketika datang, alimahu kullu alim. Ini orang yang berilmu sudah mengetahui ini fitnah, ini kerusakan.
Wa idza adbara alimahu kullu jahil. Tapi ketika fitnah ini pergi, orang yang bodoh baru tahu, oh ternyata itu bahaya. Perhatikan, orang-orang yang punya ilmu tahu ini bahaya sekali. Orang yang Allah berikan kepadanya harta dunia luar biasa, tapi apa? Bertambah hartanya, bertambah kedudukannya, bertambah ketenarannya, tidak semakin dekat kepada Allah. Binasa orang seperti ini. Ya, karena apa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan selainnya, Rasul mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asih innama huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba kenikmatan dunia, sedangkan dia berlumur dengan dosa dan maksiat, ketahuilah itu adalah apa? Istidraj, yaitu Allah sedang menyesatkan orang tersebut. Ya? Jadi kalau kita badannya selalu sehat, rizkinya lancar, nggak pernah itu terputus, kemudian ya kita dihormati di tengah-tengah masyarakatnya, perhatikan, tapi kita banyak dosa, jangan bangga diri Pak, harusnya kita khawatir. Ya, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala sedang membiarkan kita, silahkan sekalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kata para ulama. Para ulama mengatakan bahwa kullu nikmatin la tuqarribu biha ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah petaka. Petaka Pak. Nikmat kok tidak membawa kita semakin dekat kepada Allah. Allah berikan kepada kita sehatnya badan, bukan tambah banyak membaca Al-Quran, bukan tambah kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya, Allah berikan kepada kita harta, tapi apa? Gak pernah kita keluarkan di jalan kebaikan. Sudah, bahaya itu Pak. Nah ini, apa kata para ulama? Setiap nikmat yang tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka dikatakan baliyah. Apa itu? Petaka. Petaka ini Bapak sekalian. Nah, maka ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Az-Zurar Al-Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Dan kita masih menjelaskan di dalam seperempat bagian fikih yang ketiga, ya, seperempat yang ketiga. Kemudian Imam Syaukani beliau mengatakan yang berikutnya adalah kitabud dhamanah, kitab tentang dhamanah. Apa dhamanah? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dhamanah itu adalah menjamin. Menjamin. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, yang namanya menjamin adalah huwa ilzamu ma wajaba ala ghairihi, yaitu seseorang dia berkomitmen untuk apa? Untuk menunaikan apa yang wajib bagi orang lain. Jadi kewajiban orang lain dia tanggung. Contoh dalam bab utang piutang. Dalam bab utang piutang, nah, ada seorang dia, masya Allah, sangat butuh dengan apa namanya, pertolongan. Ya mungkin istrinya mau melahirkan, nggak punya pegangan, atau mungkin anaknya sakit mau ke dokter. Dia mau ngutang, ya. Dia misalkan di kampung itu pendatang dan baru berapa hari di situ, masa ketemu sekali langsung Pak mau utang duitnya, nggak enak gitu. Nah kemudian misalkan ada seorang yang dia menjamin, Mas sudah, Mas si fulan ini, Pak ini dia butuh sekali bantuan, tolong pinjemi orang ini, saya sebagai penjaminnya, gitu Pak ya, gitu. Nah itu apa? Dibutuhkan, saya sebagai penjaminnya, yang artinya andaikan orang tadi yang ngutang ini tidak mampu bayar, maka saya sebagai penjamin ini yang apa? Yang akan menanggung bayaran tadi. Itu jaminan. Nah, gambar ya, tergambar ya. Nah, maka Bapak sekalian, tentang masalah jaminan ini adalah apa? Diperbolehkan, disyariatkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah dan ijma' secara umum. Adapun ayat Al-Quran
yang menjelaskan tentang apa namanya dhamanah ini, yaitu menjamin. Di antaranya adalah di dalam surat Yusuf ayat 72. Allah berfirman, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan barang siapa yang dia bisa mendatangkan barang itu, nanti saya jelaskan, maka baginya mendapatkan himlu ba'ir, yaitu bahan makanan seberat 1 ekor unta. Wa ana bihi za'im, dan aku sebagai penjaminnya. Apa ayat ini Bapak sekalian? Jadi ini Bapak sekalian, ayat ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Terhadap orang-orang yang ada di kerajaan Mesir saat itu. Yang Nabi Yusuf sebagai apa? Nabi Yusuf sebagai apa di situ? Sebagai bendahara negara, menteri keuangan, Menko. Nah, gitu ya. Menkunya saat itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika keluarga Yusuf datang ke kerajaan, ini kondisinya lagi paceklik. Ini hendak apa? Hendak menukar barang dengan apa? Bahan makanan. Gitu ya. Lah, Yusuf alaihissalam kenal ini saudara-saudara Yusuf. Yusuf itu bikin strategi bagaimana agar keluarga Yusuf ini apa tidak pulang, yaitu adiknya yang namanya Binyamin tetap berada di kerajaan Mesir tadi. Yusuf bikin strategi. Gimana strateginya? Yaitu bahwa pura-puranya apa piala tempat minumnya raja itu hilang. Gitu ya, hilang. Maka kemudian pembantu raja mengatakan, siapa yang bisa menemukan ini, menemukan piala tadi, maka dia akan mendapatkan apa? Balasan berupa apa? Bahan makanan seberat 1 ekor unta. Kalau kalian tidak percaya, kalian mengatakan wa ana bihi za'im, dan aku menjadi jaminannya. Nanti kalau misalkan pihak kerajaan tidak mau bayar makanan seberat 1 ekor unta, saya yang akan membayar. Perhatikan bahasanya apa? Wa ana bihi za'im, dan aku yang akan menjadi apa tadi? Penjaminnya. Itu Al-Qur'an. Adapun dalam hadis ini diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul pernah mengatakan, yang potongan hadisnya, az-za'imu gharimun, az-za'imu gharimun, bahwa orang yang menjamin maka dia yang menanggung kerugian. Artinya apa? Kalau ternyata tadi contohnya ya, si A ngutang kepada si B, saya Mas tolong si B ini dikasih utangan, diutangi dia, ya tenang saja pokoknya, saya yang jamin. Kalau si A nggak bisa bayar, nanti saya bertanggung jawab. Nah gitu ya. Nah maka apa? Andaikan kemudian si A tidak bisa bayar, apa kata Rasul? Az-za'im gharim, orang yang menjamin saya ini, maka dia yang menanggung kerugian. Andaikan si A tidak bisa bayar, maka saya bertanggung jawab untuk membayarkan hutang tadi. Ini satu hadis. Kemudian dalam hadis yang lain, ini tentang apa? Kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Imam Bukhari dari sahabat Salamah bin Aqwa. Jadi suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau didatangkan seorang mayit, ya seorang mayit. Maka apa? Rasul diminta untuk apa? Untuk mensolati mayit itu. Didatang Rasul, tolong Rasul solatkan mayit itu. Rasul bertanya, a'alaihi dain, apakah mayit ini masih punya hutang? Para sahabat mengatakan iya. Rasul apa? Pergi. Dan Rasul mengatakan, sudah, solatlah kalian kepadanya. Ternyata apa? Ada sahabat yang bernama Abu Qatadah mengatakan, "Sholli alaihi ya Rasulullah, alayya dainuhu." Wahai Rasul, tolong solati jenazah ini, adapun hutangnya saya yang bertanggung jawab, saya yang menjamin. Yang apa? Yang membayarkan. Akhirnya apa? Fasalla alaihi. Rasul pun kemudian mau mensolati jenazah tadi. Ini apa tadi? Abu Qatadah sebagai penjamin. Maka nanti disebutkan Syaukani bahwa penjamin itu boleh menjamin kepada orang yang masih hidup dan juga boleh menjamin orang yang sudah mati. Ini perhatikan ya. Ini perhatikan.
Nah ini Bapak sekalian, maka Masya Allah ya, ini ayat yang hadis yang luar biasa yang menerangkan kepada kita tentang apa? Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk berhutang. Ini jangan sampai hobinya ngutang, butuh nggak butuh utang. Ya, Islam membolehkan utang, boleh, itu perkara yang dihalalkan. Cuma perhatikan, jangan sampai hal itu menjadi apa? Hobi. Kalau nggak utang orang kepenak. Ada ya? Itu Pak, astagfirullahaladzim. Nah, maka Bapak sekalian, Masya Allah, orang yang mati dalam keadaan bebas dari hutang, surga tempatnya. Dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Thauban, diriwayatkan al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul pernah bersabda, "Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathah dakhalal jannah." Barang siapa yang ruhnya ini berpisah dengan jasadnya, apa maksudnya? Mati, gampangnya sudah. Barang siapa yang mati wa huwa bari'un min thalathah, sedangkan dia berlepas dari 3 perkara, masuk dalam surga. Apa yang pertama? Yang pertama adalah minal kibri wal ghululi wad dain. Mati dia tidak punya kesombongan. Apa sombong? Ada 2 kriteria sombong itu. Yang pertama adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong. Gitu ya? Yang kedua wal ghulul, dan dia mati sedangkan dalam dirinya tidak ada ghulul. Apa ghulul? Pengkhianatan. Dia tidak pernah khianat. Dan yang ketiga wadain, dan dia mati dalam keadaan tidak punya hutang. Apa kata Rasul? Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Muslim. Masya Allah ya. Ini Masya Allah sekalian. Maka sekali lagi, kita kalau mau makan, mau bergaya hidup, sesuailah dengan kemampuan kita. Jangan pernah kemudian kita melebihi dari kadar kemampuan. Hidupnya enak, bahagia, dan apa, akhiratnya insya Allah tidak disempitkan. Ya, maka Bapak sekalian, karena apa? Di hari kiamat kelak, ketika seorang mati, sedangkan dia masih punya tanggungan hutang, bagaimana konsekuensinya? Maka ditunaikan atau dilunasi dengan amal soleh yang kita miliki. Perhatikan, jadi tebusannya adalah amalan kita. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah ibnu Umar, diriwayatkan al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan Syekh Al-Albani. Rasul mengatakan, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa lahu samma dinarun wala dirhamun. Rasul mengatakan, barang siapa yang dia mati sedangkan dia masih punya hutang, baik dinar maupun dirham, qudiya min hasanatihi, maka akan dilunasi dengan kebaikan dan amal soleh dia, yang di hari itu tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Sudah. Karena Bapak sekalian, ini tentunya bagi orang yang mereka mampu membayar hutang namun dengan sengaja tidak segera melunasi. Karena apa? Itu kedzaliman. Kedzaliman. Rasul pernah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang mampu bayar hutang tapi dia sengaja mengundur-ngundur, lah besok saja, besok tahun baru, bulan baru, hidup baru terus. Apa tahu Rasul? Dia mampu bayar, gak cepat bayar, itu adalah kedzaliman. Apa konsekuensinya? Amal soleh kita yang menjadi jaminan pada hari kiamat. Insyaallah, coba perhatikan. Bahkan Bapak sekalian, seorang mukmin ini di hari kiamat belum akan dipastikan dia termasuk orang yang baik atau orang celaka. Ketika apa? Ketika dia masih punya hutang. Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda alaihi. Jiwa seorang mukmin ini akan bergantung, ya, terkatung-katung dengan apa? Dengan hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Masya Allah. Apa mana terkatung-katung itu?
Al-Imam Al-Iraqi mengatakan yaitu dia belum dipastikan menjadi orang yang selamat atau orang yang celaka hingga apa? Hutangnya dilunasi. Ini perhatikan. Ngeri sekali ya. Iya, apalagi Bapak sekalian orang ngutang sengaja nggak mau bayar. Allah, ini paling parah ini. Ngutang sengaja nggak mau bayar. Maka bagaimana? Orang seperti ini nanti di hari kiamat dibangkitkan dan dia dianggap sebagai pencuri. Ini namanya pencuri yang budiman. Maling budiman ini Pak. Orang ngutang sengaja nggak bayar. Maling budiman namanya. Rasul pernah mengatakan dalam hadis yang datang dari sahabat Syuhaib Al-Khair yang diriwayatkan Ibnu Majah dan di Hasan Syalbani rahimahullah, Rasul mengatakan ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Ya, lelaki manapun yang dia berhutang sedangkan dia sengaja untuk tidak membayar hutang itu, maka dia akan bertemu kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia sarikon, sebagai pencuri. Jadi apa? Dikumpulkan dengan maling-maling. Ya, ini yang maling ayam, maling motor, maling aspal, kumpulin semua di situ Pak. Dengan siapa? Orang yang ngutang sengaja tidak membayar. Coba. Siksaannya sama seperti siksaan para pencuri. Coba. Padahal apa? Babnya hutang. Cuman apa? Dia hutang, ia mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Ini ya, Masya Allah. Bahkan Bapak sekalian, mati syahid sekalipun yang keutamaannya akan menggugurkan berbagai macam dosa kecuali satu, dosa hutang, ya, yang Rasul pernah mengatakan dalam hadis Muslim, yughfaru lisyahid kullu dzanbin illa ad-dain. Orang yang mati syahid akan diampuni semua dosa-dosanya kecuali satu, dosa hutang. Ustaz, apakah maknanya berarti hutang itu dosa? Maka tidak semua hutang dosa. Hutang yang dianggap dosa itu adalah orang yang mampu untuk membayar hutang tapi apa? Dia tidak segera untuk melunasi itu Pak. Ya, karena apa? Itu termasuk orang yang madlul ghani dzulmun kata Rasul. Seorang yang mampu bayar hutang namun dia mengundur-undur, itu adalah kezaliman. Itu ya, naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah. Makanya Bapak sekalian, itu nasihat saya pribadi. Bagaimana? Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terbawa dengan apa? Gaya hidup. Kita bekerja cari nafkah untuk hidup, bukan untuk gaya hidup. Insya Allah kalau kita sekedar untuk hidup cukuplah, cukup. Ya, hari ini makannya sama tempe, alhamdulillah. Makan sore tempe, alhamdulillah. Besok sarapan tempe lagi, alhamdulillah. Itu Pak ya, kan alhamdulillah. Besok nggak ada tempe, adanya kangkung, alhamdulillah. Itu pokoknya Masya Allah. Nggak ada kangkung, nasi goreng, alhamdulillah. Itu kan enak hidupnya, nggak punya beban. Nah, kita sekalian. Tapi kalau kita terbawa dengan gengsi, dengan emosi, dengan tamak kepada dunia, ya tidak akan pernah cukup hidup kita. Ini Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, kita akan baca dari ucapan Imam Syaukani rahimahullah berkaitan tentang masalah dhamanah. Beliau mengatakan, yajibu ala man dhamina ala hayyin aw mayyitin taslimu malin ayyarimahu inda talab. Wajib bagi seorang yang menjamin orang lain, baik yang masih hidup ataupun sudah mati, apa kewajiban dia? Taslimu malin, dia menyerahkan harta, uang, ya, apa? Orang yang dia dirugikan tadi, inda talab, ketika utang itu ditagih. Doa sekalian. Nah, ketika apa? Dia ditagih. Ini tadi konsekuensinya wajib bagi dia. Kalau dia pernah menjamin, bagaimana? Wajib. Dan Bapak sekalian, jaminan ini, penjamin ini bukan sekedar dalam hal utang piutang. Bahkan kalau di Indonesia ini tentang masalah orang-orang yang di penjara gitu ya. Ini ada beberapa tahanan itu bisa lepas, bisa bebas bersyarat. Apa di antara syaratnya?
ada penjamin. Perhatikan, ada penjamin. Makanya kita ketemu kemarin taklim dengan ada bapak-bapak ya, umurnya 92 tahun, Pak. Itu masih di penjara, Pak. Itu kalau taklim dituntun sama temennya ke masjid. Nah, si bapak ini kisahnya itu dia harusnya sudah bisa bebas. Ya, udah 92 tahun, Pak. Kan khawatir ada apa-apa di penjara ya. Cuman tidak ada pihak keluarga yang menjamin. Akhirnya sampai hari ini belum juga keluar. Dan itu kasusnya banyak, Pak. Berarti berlaku kan gitu ya. Untuk orang bisa bebas dari penjara bisa dengan dengan jaminan. Yang artinya Bapak sekalian, andaikan orang ini nanti kok kabur atau melakukan lagi, ini yang penjamin bisa bertanggung jawab, dia akhirnya di penjara kan gitu ya. Iya. Nah, maka di sini Bapak sekalian, Syaukani mengatakan kewajiban orang yang menjamin ya, ketika hal ini adalah sudah nggak mampu untuk membayar yang hutang tadi, maka kewajiban penjamin adalah untuk menyerahkan harta tadi. Nah, sekarang muncul pertanyaan Bapak sekalian, kalau misalkan ditagih gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ditagih siapa? Jadi kan ada ini yang hutang. Jadi A, B, C ya. A ini yang berhutang, B yang memiliki piutang, yang ngutangi, C yang menjamin. Ketika si A misalkan dia berhutang kepada si B, yang C penjamin ini, ternyata si A tidak mampu bayar, atau misalkan si B munagih, nagihnya kepada siapa? Kalau jumhur ulama mengatakan, maka si penagih ini boleh milih munagih kepada yang utang atau kepada yang menjamin. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang diterangkan Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwa hukum asalnya orang yang menagih adalah siapa? Nagih kepada yang utang tadi. Ya, si A ngutang pada si B. Saya mau nagih, B mau nagih kepada siapa? Si A tadi. Kalau ternyata si A yang utang ini tidak mampu bayar, baru boleh nagih kepada saya misalkan sebagai penjamin. Mas, nih ternyata orang itu nggak bisa bayar bulan ini, gimana? Ya sudah, kewajiban saya adalah mengembalikan. Ya, kewajiban saya adalah mengembalikan uang pinjaman tadi. Ini Bapak sekalian. Lanjut, gitu ya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan wa yarji'u 'alal madmuni anhu in kana ma'muran min jihatihi. Dan yarji'u al madmun, harta itu kembali kepada yang dijamin ya, apabila in kana ma'muran min jihatihi, jika diperintahkan dari sisi dia. Wa man dhamina bi ihdari syahsin wajib alaihi ihdaruhu wa illa ghurima ma'alaihi. Dan apabila seorang menjamin untuk untuk menghadirkan seseorang, ini perhatikan, ini berarti jaminan itu bukan sekedar pada muamalah harta saja. Beliau mengatakan barang siapa menjamin untuk menghadirkan seseorang, maka dia wajib menghadirkan orang itu kapan diperlukan. Kalau tidak, maka orang yang menjamin ini yang bertanggung jawab. Contohnya gini Bapak sekalian, ini masalah peradilan. Hakim misalkan dia membutuhkan seorang saksi, ya, ternyata saksinya nggak datang. Gimana nih? Kan ada orang bersengketa A sama B. Kata hakim, sudah Pak, Bapak ini kan ngaku-ngaku bahwa misalkan benda ini, barang ini punya Bapak. Kewajiban orang yang ngaku-ngaku adalah mendatangkan bukti. Al-yaminu al-bayyinatu alal mudda'i, kata Rasul, bahwa orang yang ngaku-ngaku dia wajib mendatangkan bukti. Wal yaminu alaman angkara, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Nah, sekarang misalkan ada orang ngaku-ngaku, Pak, ini tanah punya saya, Pak Hakim. Maka si orang ngaku ini mengatakan, kata Pak Hakim, nah, apa bukti Anda? Saya punya saksi Pak Hakim, saya punya saksi. Apakah Anda jamin bahwa Anda bisa mendatangkan saksi itu? Ternyata ada orang datang, Pak Hakim, saya menjamin bahwa ada bukti, ada saksi bahwa tanah ini punya Bapak si A ini misalkan ini jamin saya, Pak, saya jamin. Misalkan besok hari Senin tanggal sekian harus datangkan ke sini. Ternyata
saksi yang tadi dijamin tidak datang, bagaimana? Saya bertanggung jawab itu, Pak. Saya bertanggung jawab di situ. Itu ya. Iya, kenapa? Karena tadi saya sudah jamin, pokoknya akan bisa mendatangkan saksi tadi. Kalau andai kan harus penjara, maka saya bertanggung jawab di penjara. Perhatikan. Makanya apa? Itu jangan main-main, jangan asal jamin-jamin gitu, Pak. Nah, jadi kalau tidak bisa mendatangkan yang ditetapkan tadi, maka dia menanggung resiko apa yang telah dia jaminkan sebelumnya. Nah, Bapak sekalian, ada beberapa ketentuan di dalam masalah jaminan ini, penjaminan ini. Yang pertama bahwa seorang yang menjamin ini syaratnya apa? Syarat seorang penjamin. Syarat yang pertama adalah jaiz at-tasarruf. Apa maknanya? Yaitu orang yang boleh melakukan transaksi. Apa syaratnya? Yo, ini berulang-ulang ini. Pokoknya kita dari dulu tuh ingat terus ini. Selalu kalau dalam bab muamalah, syarat yang pertama apa? Jaiz tasarruf, orang yang boleh bertransaksi. Syaratnya ada berapa? 3. Akil, baligh, rasyid. Itu, Pak. Dia orang yang berakal. Ya, dia orang berakal menjamin. Contohnya tadi, ya, menjamin misalkan ngutang, ada A sama B utang. Kata si C ini orang nggak waras ini. Mas, udah, orang ini diutangi saja, saya menjamin. Ternyata yang jamin orang gila, Pak. Lah, orang gila kok jamin, nggak kepake itu. Nah, yang pertama syaratnya adalah dia seorang akil. Yang kedua adalah orang baligh. Berarti kalau misalkan anak yang belum baligh, masih kecil, tidak diterima jaminannya, kecuali kalau jamin perkara yang dunia mereka. Contoh ya, ini ada 2 anak ini lagi sudah, saya pengen banget makan permen katanya. Kata temannya, dikasih, nggak mau, saya nggak mau. Sudah, Dek, itu dikasih ya, besok saya jamin kamu saya kasih permen 1 lagi. Boleh apa tidak? Boleh, Pak. Itu ya. Kalau anak-anak ya boleh, tapi dalam dunia mereka. Jangan sampai kemudian ada orang ngutang 10 juta, anak kelas 1 SD, Pak, saya jadi jaminan gitu ya. Gak bisa. Nah, ini syaratnya. Kemudian syarat yang adalah rasyid. Apa rasyid? Yaitu orang yang pandai mempergunakan hartanya, tidak orang yang awur-awuran. Jadi ya, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, seorang penjamin itu harus dengan keridhoannya. Apa maknanya? Tidak boleh seorang penjamin dia dipaksa. Tidak sah. Kalau ada paksaan tidak sah. Contoh tadi misalkan ada seorang mengutang pada si B, tapi si B nggak percaya lah, kamu bagaimana mau bayar misalkan. Tiba-tiba si A ini maksa sama orang, Mas, kamu jamin ya? Awas kalau nggak jamin nanti malam rumahmu tak bakar. Akhirnya si C ini dengan terpaksa, ya sudah saya jamin gitu. Sah apa tidak? Tidak boleh. Ya, penjamin yang dipaksa tidak sah. Harus dengan apa? Dengan bikhtiarihi, dengan pilihannya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa seorang penjamin ini tidak boleh mengambil manfaat. Maksudnya gimana, Pak? Gini, Pak. Contoh, A mau utang pada si B, kan gitu. Dia ternyata tidak bisa bayar. Saya yang jamin. Sudah, berarti bagaimana? Begitu sudah jatuh tempo, si A belum bisa bayar, saya yang bayar dulu. Nih, Mas, saya yang menjamin, saya bayar 1 juta. 1 juta. Saya ini sebagai penjamin tidak boleh ngambil manfaat. Coba bilang sama A, Mas, tuh udah tak bayarin utang kamu. Pokoknya sebulan lagi harus bayar 1.100.000. Nah, gitu, Pak. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa? Si A ini sekarang hubungannya dengan kita sebagai sebagai hutang. Dan kaidah para ulama, kullu qardin yajurru biha naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang dia mengambil manfaat darinya adalah riba. Karena apa? Karena jaminan ini, penjamin ini adalah akadnya tabarruat. Apa tabarru? Kedermawanan, kebaikan, bukan akad muawadhat, bukan akad cari untung. Perhatikan, Pak, dibedakan ya. Kita itu kalau mau berbuat baik saja. Misalkan mau ngutangi orang, jangan pernah kita menginginkan imbalan. Kita menjamin orang, jangan pernah mencari keuntungan, jangan. Bukan tempatnya di situ. Kalau kita mau cari keuntungan, jual belikan, sewa menyewa, itu ya, akad-akad yang lain.
Dipahami Bapak sekalian ya? Iya. Ini 3 syarat seorang penjamin. Apa yang pertama? Bahwa yang menjamin itu adalah jaiz at-tasarruf. Yang kedua, seorang penjamin ini harus dengan keridhaannya, tidak boleh dengan dipaksa. Sedangkan yang ketiga, tidak boleh sang penjamin ini mengambil manfaat dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Karena kaidah para ulama yang disepakati, setiap pinjaman yang dia mengambil manfaat adalah termasuk riba. Iya. Kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya bahwa boleh dalam satu kasus penjaminnya lebih dari 1 orang. Contoh, A mau minjem kepada si C, pinjamannya besar Pak, berapa? 10 juta. Aduh, kalau saya jamin 10 juta ya berat. Ya sudah, kumpulin 3 orang atau 4 orang biar ringan. Sudah, ayo mas, kita berempat jamin orang ini, kasihan ya, dia hari ini harus apa, ke rumah sakit. Kenapa? Istrinya mau melahirkan, belum punya duit, dia nggak punya sama sekali. Kalau dia ngutang kepada SMP nggak dikasih, belum kenal. Nah, bagaimana kita berempat misalkan, sudah, ayo kita bersepakat jamin si A ini. Kalau ternyata sampai jatuh tempo si A nggak bisa bayar, kita berempat bertanggung jawab. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi penjamin itu tidak dibatasi jumlah tertentu. Silahkan, 1 orang boleh, 2 orang boleh, lebih pun boleh. Jadi ya, karena mungkin pertimbangan untuk lebih ringan nanti kalau ada apa-apa, kan gitu. Ini Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya bahwa sah dikatakan penjamin itu dengan berbagai macam lafadz. Nggak harus mengatakan jamin, nggak harus. Seperti tadi dalam kasus Abu Qatadah, ya, ketika ada seorang mayit, Rasul tidak mau mensolati jenazahnya. Apa Abu Qatadah? Ya Rasul, sholli alaih, ya, wa alayya dainuhu, ya Rasul, solatilah dia, wa alayya dainuhu, dan saya yang wajib membayarkan hutangnya. Perhatikan kan, Abu Qatadah enggak nyari keuntungan kan, udah orangnya sudah mati. Orangnya sudah mati. Ini Bapak sekalian. Maka apa? Bahwa lafadz penjamin itu dengan berbagai macam lafadz, tidak dikhususkan satu lafadz pun. Monggo diadzani dulu. Nanti kita lanjutkan setelah azan Isya, insyaallah.
Ya, bismillah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Yang berikutnya kata Syaukani rahimahullah, bahwa ketentuan di dalam penjamin yasihhu dhammanul ma'lum wal majhul idza kana mu'awwarun ila al-ilm wa kadzalika yasihhu dhammanul mabi', yaitu sah penjaminan sesuatu yang maklum diketahui atau sesuatu yang belum diketahui. Idza kana yu'awwal ila ilm, apabila hal itu bisa dialihkan kepada ilmu. Maknanya gini Bapak sekalian, bahwa di dalam jaminan itu, penjamin itu dia boleh menjamin perkaranya sudah diketahui atau belum. Bahkan kata beliau juga boleh menjamin dalam barang dagangan. Contoh gini Bapak sekalian, misalkan ada teman kita mau beli barang, Mas saya mau beli barang ini misalkan, tapi kok di kota saya tidak ada. Ada kira-kira teman antum yang jualan barang ini, yang antum insya Allah percaya dia jujur? Ada, insya Allah saya punya teman dia punya toko ini misalkan, saya jamin sudah. Kalau sama orang ini insya Allah barangnya baik, gitu ya. Itu kan barang, ya dia jamin barang. Bagaimana? Ya sudah, itu menjamin. Kalau andaikan ternyata barangnya datang tidak sesuai pesanan, bagaimana? Saya sebagai penjamin bertanggung jawab, itu ya. Gitu, bertanggung jawab, berani menjamin, dia berani bertanggung jawab. Iya. Kalau Bapak sekalian, yang berikutnya, kapan hubungan penjaminan itu akan terlepas? Ya, maka dikatakan di sini ya, bahwa selama belum ada perkara yang membatalkan jaminan, maka penjamin ini tetap berlaku, kecuali idza bari'at dhimmatul madmun anhu minad dain, kecuali kalau orang yang dijamin atau orang yang dihutangi ini sudah merelakan, sudah bi ibra'in au qada, baik dengan udah dianggap lunas. Jadi misalkan yang ngasih utang sudah, Mas, utang kamu saya anggap lunas, atau hutangnya dibayar, maka apa? Maka si penjamin ini sudah lepas tanggung jawab. Maka selama hutang belum dibayar, belum direlakan, maka apa? Si penjamin ini masih bertanggung jawab. Ini perhatikan, itu ya, si penjamin masih bertanggung. Sampai andaikan yang hutang itu mati, bagaimana? Yang penjamin ini bertanggung jawab dia. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang disampaikan atau ditanyakan? Monggo. Ayo. Apa yang punya utang itu meninggal, kemudian penjamin dalam keadaan dia belum bisa melunasi. Kemudian si penjaminnya juga meninggal. Nah ini hukumnya gimana? Satu, sekarang yang utang mati, yang jadi penjamin mati, yang punya piutang mati kabeh sekalian. Nah, andaikan seperti itu, ya, ini jadi kalau orang mati sedangkan dia masih punya hutang, bagaimana kira-kira? Diambilkan dari harta waris. Perhatikan ya, otomatis kalau dia mati, dia masih punya hutang, bagaimana? Harta waris yang berbicara. Karena apa? Harta waris tidak boleh dibagikan, melainkan apa? Allah mengatakan mimba diwasiyati yusibih audain. Waris itu boleh dibagi kecuali apa? Setelah wasiat ditunaikan dan hutang-hutang dibayarkan. Baru sisanya apa? Untuk apa? Untuk warisan. Ambilkan dulu. Ya, ambilkan dulu. Nah, gitu. Kalau ternyata si yang mati yang utang nggak punya warisan sama sekali, andaikan. Kemudian apa? Si penjamin ini mati tapi punya warisan. Nah, perhatikan, dia kewajiban loh diambil hartanya untuk apa? Penjamin tadi. Ya, si yang mati ini, penjamin ini kalau punya harta, ambil hartanya, berikan kepada orang yang dijaminkan tadi. Itu ya, wala alam bisawab. Wala alam bisawab. Gimana Mas Muhammad?
Ya itu lebih kepada rekomendasi gitu ya. Masa nanti ternyata itu nggak baik, sama saya saja ya. Udah kamu ada apa, udah kamu nikah sama itu baik, insya Allah itu baik, udah saya rekomendasi gitu ya, saya jaminannya gitu. Nanti ternyata tidak baik, sebulan nggak baik, sudah tinggalkan, sama saya saja ya. Gitu. Itu namanya. Hah? Enggak bisa seperti itu. Itu akad maliyah itu ya. Kali itu sebagai apa? Sekedar apa? Ngasih apa tadi, rekomendasi gitu ya. Ya kita kan segini Bapak sekalian, kita boleh seperti itu karena apa? Kita bermuamalah dengan seorang itu ala zahirihi, sesuai zahirnya gitu ya. Contoh misalnya kita jodohin orang lah, kita kenal ikhwan ini masya Allah baik, agamanya baik, kita pun berusaha mencari akhwat yang baik, taat beragama gitu ya, yang apa kita harapkan nanti menjadi keluarga yang masya Allah soleh, sakinah, mawaddah, warahmah, kan gitu, kita dapat pahala. Nah ternyata di tengah jalan sudah 15 tahun menikah, suaminya ternyata galak sekali, istrinya kayak bal itu ya. Wah, sering ditendang kanan, ditendang kiri misalkan. Bagaimana ya? Kita insya Allah tidak berdosa, tidak ada tanggung jawab. Kenapa? Kita itu sekedar apa, melihat hukum secara zahir saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana jika saudara pernah berhutang ke saya dan sudah 20 tahun lebih belum dibayar, dan selama itu saudara saya belum pernah membahas masalah hutang tersebut, dan saya mau menanyakan tapi tidak enak, padahal keadaan saudara saya tersebut sudah dalam keadaan mampu. Saya mohon solusinya Ustadz. Yang pertama, waalaikumsalam. Yang pertama bahwa penanya ini yang masya Allah ya 20 tahun memberikan hutang, maka bagaimana Rasul mengatakan bahwa setiap hari dia mendapatkan pahala sedekah sejumlah uang yang dihutangkan tadi selama 20 tahun Pak, setiap hari. Kalau misalkan ngasih utang 5 juta, masya Allah ya, temponya setahun 5 juta misalkan ya, ternyata apa, maka setiap hari dia mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah 5 juta. Kalau ternyata sudah jatuh tempo setahun nggak bisa bayar, dia tetap memberikan apa, tangguh, maka mulai hari itu dia mendapatkan pahala sedekah sebanyak 2 kali lipat dari uang yang dia sedekahkan. Ini yang pertama, kabar gembira. Adapun ketika ditanyakan, ya saya mau menanyakan sedangkan apa tidak enak. Satu, sebisa mungkin jangan tidak enak. Kalau memang itu masih diharapkan kembali hutang, sampaikan saja dengan baik-baik. Pak atau Mas, Mbak atau siapa ya, Pak D misalkan, udah ada belum utangnya misalkan ya, yang dulu dipakai misalkan, nah gitu ya, sampaikan dengan bahasa yang baik-baik. Nah, terus sebenarnya yang menjadi masalah ini utangnya 20 tahun yang lalu Pak. Uang 1 juta 20 tahun yang lalu besar apa tidak? Besar sekali. Dapat apa kira-kira? Kambing dapat berapa itu? Beras sekarang. Kalau dulu beras dapat berapa kira-kira? Berapa kilo ini? 20 tahun yang lalu Pak. Berarti tahun 2002 ya? 2002 berarti masya Allah. Apa Pak? 2002 Pak. Saya ingat saya makan sekali makan 1.000 rupiah di Jogja. Makan nasi sendiri, ambil sayur sendiri, tempe 2. 1.000 rupiah. Sekarang berapa? Sekarang 10.000 ya. Berarti 20 lipat Pak itu. Nah sebenarnya yang menjadi masalah itu, apakah misalkan dulu ngutang 1 juta kita bayar 1 juta, yang ngasih piutang rugi dia. Dulu uang 1 juta besar sekali, sekarang nggak ada nilainya, kan gitu. Maka bagaimana? Para ulama memberikan solusi, itu dikiaskan dengan harga emas. Misalkan dulu emas segram berapa? Tahun 2002 Bapak kira-kira masih 100 berapa kira-kira? Berapa? 150. Sekarang sudah berapa sekarang? 800. Nah, kalikan sudah. Kalikan saja. Bayarnya gitu. Jangan enak. Enak, saya pernah ada kejadian Pak. Ini orang dolim ini kejadian. Itu di kampung saya itu Pak. Jadi dulu sekitar lah nggak tahu tahun dulu. Ya setelah Majapahit itu Pak.
Nah, jadi dua orang ini sama-sama kerja bangunan, kerja bareng gitu ya. Nah, si satu orang ini, yang ini memang dia senang makan enak gitu Pak. Dia bilang sama temannya, Mas sini, gaji kamu saya ambil ya, saya makan. Nanti kamu saya kasih tanah ini, samping rumah saya, pekarangan untuk kamu. Sudah, itu mungkin ada 50 tahun yang lalu. Sudah ya, itu jadi gaji sekian bulan gak diambil untuk apa? Membeli tanah tadi. Begitu sudah 50 tahun, sudah dipakai, sudah anak cucu, dia gugat lagi, dikasih berapa? Misalkan 100.000 tanahnya diambil lagi. Masya Allah, itu orang sekampung marah semua itu. Ada kejadian, sekarang orangnya kemana? Sudah mati itu Pak, orangnya sudah mati. Masya Allah ya, ini nggak boleh seperti itu digiaskan dengan emas, kata para ulama, itu adalah harga yang paling stabil ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, jadi penanya ini hendaknya jangan nggak enak gitu ya, sampaikan saja dengan cara yang baik, yang sopan ya, agar apa? Agar kita menyelamatkan saudara kita. Kalau andikan kita punya kelapangan jiwa, kemudian kita merelakan, lebih masya Allah lagi. Kenapa Rasul pernah mengatakan, man andara muksiran awadu alaihi adallahullahu fi dhillihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberi tenggang waktu kepada orang yang kesusahan membayar hutang, atau bahkan dia merelakan sama sekali, Allah akan memberikan naungan kelak pada hari kiamat. Andikan kita memang ridho, tapi kalau nggak ridho ya udah, itu hak kita, dan kita nuntut hak, ngambil hak kita bukan perbuatan yang tercela. Silahkan, tentunya dengan cara yang baik. Assalamualaikum, apakah boleh penjamin meminta menagih kembali uang yang telah dibayarkan? Iya ya, jadi penjamin ini dia ngutangi loh Pak. A ngutang kepada si B, si B nggak mengutangi, sudah Mas B dikasih utangan, saya penjaminnya ya, ternyata A nggak bisa bayar, saya yang bayar. Nah, maka kemudian apa, hutang itu sekarang berpindah, hutang A kepada si C, kepada saya ini, gitu ya. Makanya apa, saya ini sebagai penjamin berhak untuk apa, menagih kepada dia, tapi apa, tidak boleh mengambil manfaat. Tadi bayarin cuma 1 juta, tapi wani piro, nanti sudah 100 ya, nah itu riba namanya Pak, nggak boleh ngambil manfaat. Gitu ya, boleh. Jadi uang yang diserahkan tadi itu sebagai apa, perpindahan utang. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian mungkin yang bisa kita sampaikan. Nggak ada yang lain? Nggak ya, monggo Pak. Sebentar, ulangnya Pak. Anak utang pada orang tua. Sudah dibakar sekali, kedua kalinya dibakar, apakah sama dengan orang lain? Iya. Yang namanya hutang sudah diikhlaskan, tapi orang itu kadang-kadang untuk bilang sama orang gini. Itu termasuk ridho enggak? Masya Allah. Ya, yang pertama, anak ngutang sama orang tua. Ya sebenarnya kebalik Pak, harusnya anak ngasih orang tua, ini anak ngutang sama orang tua gitu ya. Ya tapi kadang-kadang memang karena kondisi ya, ketidakmampuan ya, itu hukumnya boleh Pak. Maka selama akadnya adalah hutang, anak kepada orang tua, anak berkewajiban untuk membayar ya, gitu ya. Anak berkewajiban membayar. Kalau orang tua merelakan, masya Allah, itu kebaikan double bagi orang tua ya. Orang tua apa, berhak untuk nagih kepada anaknya, itu Pak ya. Jadi sama, kalau urusan muamal seperti itu sama, baik hutang pada orang tua maupun pada orang lain. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, orang yang sudah merelakan hutang orang lain tapi apa, dia ngomong di mana-mana, maka Allah menyebutkan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian bilman. Apa man itu? Nyebut-nyebut. Wal adha, atau kita menyakiti orang yang dulu kita
kita ngasih gitu Pak, itu apa? Bisa membatalkan sedekah kita. Mana lu orang itu kalau nggak saya yang ngasih lah udah mati. Gitu. Kita nyebut-nyebut, nggak boleh. Atau kita nyakiti, kamu sombong sekarang ya. Ingat masa lalu gitu. Dulu kalau saya nggak nolong kamu mati kamu itu. Nah itu nggak boleh. Itu bisa membatalkan apa? Sedekah yang pernah kita keluarkan. Makanya apa? Kata para ulama, kalau kita sudah pernah beramal, lupakan amal itu Pak. Seakan-akan kita belum pernah beramal. Kenapa? Itu bisa membantu kita untuk ikhlas. Dan kita tidak merasa sudah banyak amalnya. Tapi kalau kita berbuat dosa, usahakan diingat terus. Biar ngapa kita merasa banyak kekurangan, sehingga banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Enggak ada yang lain? Satu lagi terakhir. Penjamin. Ya tidak, itu secara otomatis. Jadi kalau orang sudah berikrar saya menjadi penjamin, ya, kapan ketika si B ini nagih kepada si A dan dia tidak mampu bayar, maka wajib bagi saya saat itu juga, kan Syaukani mengatakan idza talabahu, ketika diminta saya wajib untuk memberikan. Enggak ada akad berikutnya. Ini harus sudah tahu sama tahu. Jadi segitiga gitu ya, si penjamin, si yang ngasih piutang dan yang utang harus tahu semua gitu, sehingga nanti kalau dia mau nagih kepada siapa? Kepada yang utang dulu, kalau tidak mampu maka nagih kepada yang memberi jaminan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian, ini mau satu lagi. Saksi mungkin hanya si peminjam dan yang mengutang gitu. Kalau lah yang jadi saksinya, tiba-tiba yang salah satunya mengingkari itu gimana? Tadi hadis Tirmidzi Rasulullah mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya, seorang yang ngaku-ngaku, ya, dia wajib mendatangkan bukti. Apa bukti? Bukti itu bisa saksi, ya, bisa yang lain, misalkan dulu pernah ditulis gitu ya, atau saksi gitu. Yang pertama. Adapun orang yang mengingkari kewajiban dia adalah bersumpah. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang, dia satu mengatakan dulu kamu utang sama saya, katanya, "Oh, saya tidak." Nah, itu bagaimana? Itu tidak bisa diselesaikan dua orang tadi. Bagaimana? Datang ke pengadilan. Nah, pengadilan ini akan nuntut, "Pak, Anda mengatakan bahwa Anda itu ngutangi si B." Si B mengatakan tidak. Bagaimana? Nah, maka pernah kejadian Bapak sekalian, yaitu di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 137. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi dua orang Yaman, yang pertama Al-Hadrami dan yang kedua Al-Kindi. Al-Hadrami ini mengatakan, "Ya Rasul, ini adalah tanah saya." Jadi dia mengatakan, "Ini tanah saya Rasul, yang saya dapatkan dari orang tua saya." Kata si Al-Kindi, "Enggak ya Rasul, ini adalah tanah yang saya saya garap, saya tanami dari dulu." Nah, maka Rasul mengatakan kepada Al-Hadrami, "Alaka bayyinah?" Ya, apakah kamu punya bukti? Si Al-Hadrami mengatakan, "La, aku tidak punya bukti." Maka Rasul mengatakan, "Laka yaminuhu." Kamu wajib menerima sumpahnya orang ini. Artinya apa? Bahwa ketika tidak bisa mendatangkan bukti, bagaimana? Maka yang hakim itu akan menetapkan, berarti apa? Tuduhan ini tidak ada. Berarti apa? Yang menang perkaranya? Yang menang adalah yang mengingkari. Kalau dia bersumpah, "Demi Allah ini tanah punya saya." Ya, demi Allah ini bukan punya dia. Maka bagaimana? Tadi misalkan A ngutang sama B, ternyata B tidak ngaku. Si A tidak bisa mendatangkan bukti dan tidak mendatangkan saksi. Bagaimana? Maka kalau si B yang dituduh ngutang, dia bersumpah, "Demi Allah saya tidak utang." Bagaimana? Maka hakim akan memenangkan si B tidak ngutang pada si A. Tapi Rasul mengingatkan bahwa apabila aku menetapkan suatu kebijakan dan aku menetapkan itu sesuai dengan apa yang saya dengar, maka barang siapa yang saya tetapkan suatu perkara
yang bukan hak dia, perhatikan, hakikatnya aku menetapkan untuknya apa? Satu potong dari potongan api neraka. Diingatkan, artinya apa? Kalau kita betul tahu itu bukan hak kita, jangan pernah ngaku-ngaku, gitu ya. Iya, jadi gitu. Tapi kalau si A ini bisa mendatangkan bukti, ya sudah, hakim akan menetapkan berarti si A betul, ia punya utang pada si B tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah ada pembahasan di dalam Kitabul Khusumat, insya Allah dalam bab fikih yang keempat. Biidznillah. Sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.